Ya, halo sobat peternak babi. Bertemu lagi dengan saya Chandra, Dokter Quick di sini. Ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang recording pembibitan, bagaimana kita mengefisienkan data, mengkontrol induk ekor per ekor supaya tetap efektif masuk pada periode menyusui dan periode bunting. Jadi kita harus terus monitor bagaimana induk-induk tersebut efektif. Jadi jangan biarkan diinduk dalam periode kosong yang terlalu lama. Kita langsung evaluasi apa penyebabnya, kenapa, ketika sakit cepat disembuhkan, ketika masalah keurus, kita harus evaluasi pemberian pakan, formulasi pakan, dan manajemen. Ketika kurang stimulasi, kita juga harus memperbaikinya. Nah, sekarang satu lagi yang saya dapatkan ilmu ini ketika saya bekerja di Vietnam dan di Malaysia, ada kesamaan di antara dua negara ini, farm yang sudah maju dan modern. Apa yang dilakukan di sana yaitu mengkontrol bunting minggu per minggu. Ini saya tarik dari PigLife. PigLife adalah software, selain PigChamp ada PigLife. Nah, di dalam fiturnya PigLife, dia ada kontrol tentang berapa ekor setiap minggunya yang bunting. Jadi ini contoh saja kebuntingan, misalnya ini contoh ya, service date itu tanggal kawin tanggal 21 sampai 27 Juli. Jadi ini satu minggu. Nah, ini startnya 118 ekor, dia monitoring terus di sini perjalanannya sampai akhirnya ada 72 ekor yang beranak dengan farrowing rate. Jadi ini adalah kunci sukses sebuah farm. Dia mampu mengevaluasi minggu per minggu, umur per umur kebuntingan mana yang hilang. Nah, di sini ada keterangannya. Pada minggu ini ada berapa persen yang kembali hit, ada berapa persen yang negatif, ada berapa persen yang keguguran, ada berapa persen yang, ada berapa ekor yang kosong. Dan ini sama setiap minggu, minggu per minggu dimonitoring sedemikian rupa sehingga kita bisa menganalisanya. Ini dari PigLife, dari Vietnam saya belajar ini dari PigChamp. Ini hal yang sama, perbedaannya kalau PigChamp lebih menonjolkan kepada reason-nya kenapa dia keluar. Perhatikan di sini keterangannya, ketika ditulis di kiri atas itu adalah kawin ulang, ketika ditulis di kanan atas itu adalah negatif atau induk kosong, ketika ditulis di kiri bawah adalah di call atau kita keluarkan dari grupnya karena satu hal reason, kita jual atau bagaimana. Yang ini ada kanan bawah itu mati. Yang lingkaran di tengah ini adalah gugur. Sebetulnya ini custom saja, tinggal kesepakatan kita di kandang seperti apa. Nanti saya tunjukkan formula yang saya buat. Ini sama, week 42, jadi kalau satu tahun itu ada 52 minggu. Jadi kita lihat saja, ada yang farm terbiasa dengan kata minggu, minggu berapa, seperti di Pulau Bulan juga dia makainya week week keberapa. Vietnam juga sama, pakainya week. Tadi Malaysia dia masih pakai tanggal, dia tidak pakai week, jadi dia akurasi tanggal. Nah, kalau tanggal juga terserah, hari pertamanya boleh minggu, hari pertamanya boleh Senin, tergantung kesepakatannya di kandang, harapannya tetap konsisten. Nah, yang terpenting di sini adalah bagaimana kita mengontrol setiap minggunya. Nah, ini adalah kandang baru. Bagaimana kita mengontrol di sini? Kanan atas, kita ingat kanan atas reasonnya apa? Negatif kosong. Jadi di sini identifikasi kosong. Kenapa? Karena kandang ini dia punya ultrasound check. Dia bisa mengecek ketika induk-induk itu kosong atau isi. Dia punya USG alat mesinnya. Nah, di sini terus return service, terus ini ada aborsi. Nah, yang terpenting apa di sini adalah kita memonitor minggu ke minggu. Minggu ke minggu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita tidak punya software? Apakah kita masih bisa melakukan monitoring ini? Jawabannya adalah sangat-sangat bisa. Tinggal kreativitas di kandang seperti apa. Ini ilmu yang saya dapat. Kita datangkan guru dari Taiwan untuk belajar ini. Kita belajar tentang bagaimana memonitoring dengan papan tulis. Jadi ini hampir sama prinsipnya. Kita hanya menambahkan sedikit informasi ini tanggal mau kontrol ininya, mau kontrol kawinnya. Biasanya Senin sampai Minggu. Terus ini adalah jumlah targetnya ditetapkan dari perusahaannya berdasarkan populasi dan berdasarkan planning. Terus yang ini adalah induk sapinya. Sapinya berapa? Nah, yang ini adalah yang kawin di bawah 7 hari.
Ini yang kawin di atas 7 hari. Nah, seperti halnya kemarin saya punya report, itu kenapa hal ini penting karena kita mau kontrol berapa persen yang kawin di bawah 7 hari. Ketika banyak yang kawin di atas 7 hari, kita punya masalah di farrowing. Ketika banyak kawin yang di bawah 7 hari, kita masuk ke target. 90% harus berada di posisi ini. Nah, kawin ulang kita mau kontrol kawin ulang ini statusnya kawin ulang berapa kali kawin. 1 kali kawin ulang kah? 2 kali atau 3 kali. Dan kita harus kontrol yang 3 kali, usahakan harus dikaling ketika dia tetap masih gagal. Jangan ditahan sampai 4. 4 kali sama dengan 4 bulan kita pelihara induk itu makan tidur tanpa menghasilkan anak. Jadi kalau itu memang hobi bukan usaha untuk bisnis silahkan. Tapi kalau ini hobi, profit oriented, tolong kita strict dengan ini. Ini induk jadi pedaging saja karena dia tidak bisa tidak mau bunting dan tidak bisa tidak masuk periode menyusui, sehingga itu akan menyusahkan kita sebagai peternak, akan membuat cost produksi di kandang itu lebih tinggi. Nah, ini sama prinsipnya seperti 2 program yang tadi. Ini mengontrol berapa totalnya minggu pertama. Minggu pertama, habis itu kita kontrol minggu kedua, ketiga, keempat, berikutnya. Begitu terus kita jalani. Nah, ini keterangannya. Nah, keterangannya ada di sini. Oke, keterangannya ada di sini. Jadi Yuka itu sebelah kiri, GK sebelah kanan, M, G-nya sebelah bawah. Kita lihat di bawah sini, Yuka itu kawin ulang, GK kosong, M mati, gugur. Gugur jadi kan jadi setiap yang ada di M kiri bawah itu mati, kanan bawah itu gugur, kiri atas itu kawin ulang, kanan atas itu kosong. Jadi contoh saja untuk yang ini, jadi ini kandungan kosong, sebelah ada 2 ekor kandungan kosong, yang ini ada 1 ekor kawin ulang, ini ada 3 ekor kawin ulang, ini ada 1 ekor mati. Gugur, ini di sini ada gugur. Ketika ada di sebelah kiri, ini mati. 1 ekor ada mati di sini. Ini gugur. Nah, ketika kita bisa menganalisa berapa umur kebuntingan, selalu ada pola gugur-gugur. Ini sebetulnya untuk menganalisa ketika kita punya kasus PRRS kah tidak, ada Aljuski, Parvo yang ada hubungannya dengan reproduksi induk, kita bisa kontrol di sini. Nah, di minggu 10 ini kita mau kontrol berapa yang bunting. Ketika kita sama-sama belajar mempersiapkan induk bunting pariti muda, itu butuh waktu 10 minggu untuk isolasi aklimatisasi, sehingga kita punya waktu 10 minggu untuk mempersiapkan ketika dia beranak. Di sini kita sudah punya induk baru untuk mengisi kekurangan mating di sini, kekurangan kawin di sini. Ini adalah desain kandang bagaimana kita tiap bulan memproduksi jumlah babi yang konstan yang sama. Jadi setiap bulan kita memiliki jumlah beranak, jumlah kawin itu yang sudah ditarget, sehingga efisiensi tempat beranak itu optimal, nggak banyak yang kosong, sehingga investasi kita itu bermanfaat, tidak rusak karena karatan, karena jarang ada yang tempat yang dipakai untuk beranak. Jadi memang bagaimana mengefisiensikan tempat beranak, tempat kawin, itu semuanya harus penuh dan harus efektif. Jadi yang kosong-kosong harus kita keluarkan. Nah, ini sama untuk memproduksi dari. Nah, ini ketika dibentuk dalam papan. Aduh, ketika kita tidak punya investasi, tidak mau papan, gampang. Silakan hubungi agen Altek, saya sudah mengkoordinasikan. Semua agen memiliki file ini. Ini boleh di-print. Print ukuran F4, A4, berapa, kertas karton atau apa. Nah, ini sama, di-print. Akhirnya setiap kotak ini nanti akan diisi dengan informasi-informasi tadi. Semoga informasi ini sangat membantu, sangat membantu. Kalau saya pribadi selama berkecimpung di dunia industri babi, skala besar, induk 2000, induk 3000, kita harus pakai ini. Kalau induk masih di bawah 50 mungkin kita masih bisa ingat, kita masih bisa hafalkan satu persatu. Tapi kalau sudah ratusan, yuk kita sama-sama punya dream, yuk sama-sama punya mimpi bahwa farm saya akan suatu saat akan besar, populasinya akan banyak yang akhirnya saya tidak bisa mengingat. Sehingga saya butuh sistem, saya butuh data untuk mengoptimalkan kandang saya.
Jadi ini adalah cara recording adalah salah satu jawaban bagaimana Anda bisa mengevaluasi kandang Anda memiliki kelemahan, memiliki kesalahan, memiliki titik yang perlu diperbaiki di sisi mana supaya kita juga tidak dibohongi sama mandor. Supaya jadi seperti yang tadi misalnya contoh yang kandang ini. Nah, ketika banyak kawin ulang di minggu ke-6 dan minggu ke-7, terus nanti mengulang lagi di minggu ke-9, terus masih lagi hilang di minggu ke-16 ketika masuk ternyata kosong, itu membuktikan bahwa ada kesalahan mandor. Ada kesalahan mandor yang rupanya si mandor ini dia tidak, atau pekerja harian lapang ini yang dia tidak cek dengan jantan. Eh, dia dia merasa dia mampu mengidentifikasi birahi estras dengan matanya, sehingga yang tertangkap oleh mata dia kawinkan, yang nggak ketangkap sama mata ya nggak dia kawinkan. Padahal ada induk beberapa yang silent hit, tidak bisa dilihat oleh mata, hanya bisa diidentifikasi ketika menggunakan stimulasi jantan. Nah, ketika prosedur-prosedur ini tidak dipatuhi, kita bisa kontrol dengan recording. Kita bisa tahu kesalahan pekerja kita ada di mana dan kita bisa membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Jadi bukan hanya sepihak satu arah informasinya dari down ke up, kita gali informasi begitu terus, tapi suatu saat dengan recording ini kita bisa memberikan informasi dari up to down. Kita bisa memberi analisa kepada anggota bawahan kita, karyawan kita, rekan kerja kita bahwa hey, you wrong guys. You need to improve something. Di area ini kan perlu diperbaiki. Jadi punya data, punya patokan, bukan subjektif. Kita objektif memandang analisa satu farm. Jadi itu recording ini, silahkan ketika ada yang tertarik join dengan grup Altek bersama dengan keluarga besar Altek. Saya pribadi berjanji untuk menjaga farm Anda, bagaimana memperoleh produksi yang optimal. Agen-agen saya sendiri saya rasa juga memiliki komitmen yang sama. Jadi jangan segan-segan kontak kita. Jadi ada di deskripsi. Ada di Facebook saya, ada di WhatsApp saya. Silahkan kita berinteraksi, tanya jawab tanpa ada beban. Kita terbuka saja, just a friend, we share something information. Saya harap saya bisa banyak membantu untuk perkembangan bisnis babi Anda. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih untuk kesempatan mendengarkan video saya. Salam.